Good morning everyone, selamat pagi. Sudah memasuki waktu liburan, saatnya kita mau mereview cerita. Kali ini saya mau mereview novel yang berjudul Cerita Nyai Dasima. Pada awal abad ke-19, tepatnya di tahun 1813, di kota Batavia yang sekarang kita kenal dengan kota Jakarta, kota yang panas, lembab, dengan banyak sekali batas tak kasat mata. Di satu sisi lain, banyak bangsa Eropa yang tinggal berkecukupan, dan di sisi lain warga pribumi yang hidup dalam bayang-bayang kolonial. Di kota inilah tinggal perempuan yang bernama Dasima. Dasima memiliki kulit yang kuning langsat, wajah yang rupawan, tutur kata yang lembut. Ia dinikahi seorang pria berkebangsaan Eropa yang bernama Edward William dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nancy. Dasima tidak bisa menjadi istri sah, tidak juga menjadi budak. Dia hidup di antara keduanya. Dia biasa dipanggil Nyai atau yang biasa kita sebut dengan zaman sekarang ya, dengan sebutan Kundik. Dasima hidup berkecukupan, hidup mewah bersama Edward. Banyak sekali warga pribumi yang iri kepada Dasima. Tetapi di sisi lain, jauh dalam hatinya, Dasima seringkali merasa kesepian. Dan kesepian sering membuka pintu kejahatan yang berbahaya. Lalu datanglah seorang pria pribumi bernama Samiun. Pria ini licik tapi pintar berbicara. Ia ingin memiliki harta Dasima. Dengan niatnya yang jahat, ia pelan-pelan mendekati Dasima dan mulai mengucapkan kata-kata. Kau tidak pantas diperlakukan sebagai nyai. Kau pantas diperlakukan sebagai ratu. Dan diperlakukan sebagaimana seharusnya. Kau pantas menjadi istri sah. Dasima mulai merasa ragu. Dia mulai merasa apakah yang dikatakan oleh Samiun itu benar adanya. Lalu dengan keputusan yang salah, Dasima meninggalkan Edward dan putrinya, lalu hidup bersama Samiun. Tetapi tidak seperti yang dia bayangkan ketika dia mulai hidup bersama Samiun, Dasima ternyata tidak diperlakukan semestinya. Samiun mulai berkata kasar, manipulatif, dan satu persatu harta Dasima pun menjadi milik Samiun. Dasima mulai ragu akan sikap Samiun dan mulai berpikir untuk kembali ke Edward dan membocorkan semua kebusukan Samiun. Samiun merasa terancam, merasa takut. Lalu ia bersekongkol dengan beberapa orang lainnya untuk menghilangkan nyawa Dasima. Bertahun-tahun kemudian, Samiun akhirnya memberanikan diri untuk menghabisi nyawa Dasima. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan. Pada suatu malam yang sunyi, Dasima pun dibunuh. Tak ada yang benar-benar mencari keadilan bagi perempuan yang tidak mempunyai status hukum seperti Nyai Dasima. Tubuh Dasima hilang, tetapi kisahnya tetap tinggal. Maka oleh Jeff Francis pada tahun 1896, cerita dan kabar ini diubah menjadi sebuah novel yang bernama atau berjudul Cerita Nyai Dasima. Novel ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa bukan sekedar kisah cinta, melainkan sebuah peringatan. Bagaimana seorang perempuan bisa menjadi korban dan bagaimana kekuasaan dan keserakahan bertaut. Dan tentang bagaimana seorang nyai yang terlihat hidup mewah sebenarnya hidup tanpa perlindungan. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencari novel tersebut, mungkin bisa dicari di toko-toko terdekat atau mau mereview juga seperti saya. Maka cukup sekian cerita dari saya, Amauri Julina Wardoyo. Selamat berlibur, selamat pagi. Bye-bye.